Ya, aturan dilarang mudik ini memang banyak sekali menuai kontroversi, bahkan sempat menjadi trending topik juga di berbagai sosial media. Sehingga tentu saja karena yang berbicara langsung adalah pemimpin negara Indonesia atau Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa ada perbedaan sebenarnya antara mudik dan pulang kampung. Maka makin besarlah kontroversi yang terjadi. Tetapi sebenarnya yang mudik dan pulang kampung akhirnya tidak dapat kesempatan lagi untuk kembali ke kampung halamannya. Tapi mudik hanya bagi pebisnis. Ini menarik. Sebenarnya seperti apa mudik yang hanya bagi pebisnis ini? Akan kita ulas selengkapnya. Kita lihat dulu perbedaan antara mudik versus pulang kampung. Karena tentunya kebijakan ini diambil berdasarkan peraturan dari pemerintah dan pertimbangan juga dari pemerintah melihat jumlah korban kasus virus corona yang jumlah kasusnya sudah berada di angka 9.500 dan sudah memakan korban jiwa sekitar 772 orang. Tetapi hal positif yang dapat dilihat di sini adalah total korban yang sembuh sudah ada sekitar 1.200-an. Nah, angka inilah yang sebenarnya ingin dipertahankan oleh pemerintah. Angka kesembuhan lebih tinggi daripada angka yang meninggal, bahkan angka jumlah penyebaran kasusnya juga dipertahankan walaupun sudah mendekati angka 10.000 atau 9.500. Maka keluarlah larangan mudik yang dimulai dari tanggal 24 April 2020. Nah, ini menuai kontroversi karena Presiden Indonesia Joko Widodo sempat berdiskusi dengan Najwa Shihab pada sebuah acara di Trans 7 yang mengatakan sebenarnya mudik dan pulang kampung itu berbeda. Nah, kenapa sedemikian kontroversialnya? Karena ternyata yang pulang kampung sepertinya sudah melakukan atau sudah mendapatkan haknya ketika saat Lebaran bisa kembali ke wilayah asalnya atau ke kota kelahirannya. Namun sayangnya yang ingin melakukan atau yang ingin pulang ke kampung halamannya di atas atau setelah tanggal 24 April 2020 dilarang, tidak bisa. Sehingga mereka semua merasa haknya ini sudah diambil atau sudah direbut. Inilah yang kemudian menjadi kontroversi. Tetapi berdasarkan KBBI sebenarnya di sini mudik dan pulang kampung itu konotasinya sama saja atau artinya sebenarnya sama saja. Di mana mudik itu mengatakan bahwa artinya berlayar pergi ke udik, dan juga kalau pulang kampung itu artinya secara KBBI kembali ke kampung halaman atau mudik juga. Dua-duanya adalah kegiatan yang akan membawa Anda kembali ke kampung halaman. Tetapi ini menjadi kontroversi tentunya karena ada hak untuk mudik yang kemudian dilarang oleh pemerintah. Nah, kemudian hal ini juga dikritisi oleh Didik Rahbini, peneliti senior dari Indef, yang mengatakan bahwa mudik dan bukan pulang kampung ini pernyataan kebijakan yang membingungkan dari pejabat publik dan pasti berpotensi menyebabkan kegagalan, dan taruhan kegagalan adalah nyawa. Tentunya nyawa bisa melayang saat ini karena pandemi COVID-19. Ditakutkan bahwa mereka yang pulang kampung atau yang tidak pulang kampung ini namun terjangkit virus COVID-19 ini bisa saja kemudian menularkan kepada banyak orang lainnya dan kemudian menambah jumlah korban. Sehingga ini perlu penjelasan yang lebih lanjut lagi seperti apa nantinya peraturan yang akan diambil pemerintah melalui kebijakan mudik atau pulang kampung. Dan tapi sayangnya bedanya ya, mudik dan pulang kampung tidak bisa, tapi yang pebisnis di sini dikatakan boleh terbang. Nah, seperti apa sebenarnya? Karena ternyata pebisnis yang boleh terbang ini atau pebisnis yang dikatakan boleh mudik istilahnya ini berdasarkan peraturannya diambil berdasarkan Permenhub nomor 25 tahun 2020, dasar hukumnya tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi inilah dasarnya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Disetujui juga oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengatakan bahwa jadi yang boleh berjalan itu arahan Presiden adalah mereka yang berbisnis dan bukan mudik. Nah, pebisnis ini pun juga perlu memperhatikan dua hal atau peraturan yang nantinya akan diberikan atau pengecualian yang nantinya akan diberikan kepada pebisnis itu harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah protokol kesehatannya akan seperti apa, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap Ketua Gugus Tugas COVID-19 bisa mengambil tugas ini untuk memberikan protokol-protokol kesehatannya seperti apa supaya tidak justru malah menambah jumlah korban COVID-19. Dan yang kedua adalah adanya asas kesetaraan yang diinginkan oleh Budi Karya Sumadi supaya tidak hanya pesawat, mungkin nantinya ada transportasi lain bagi pebisnis yang bisa dipergunakan untuk melakukan perjalanan atau boleh dikatakan mudik di sini ya. Tapi akan kita lihat nanti bagaimana secara keseluruhan peraturan itu diterbitkan. Nah, kemudian untuk
Pebisnis sendiri di sini dijelaskan lebih lanjut oleh Adita Irawati, Jubir Kemenhub, yang mengatakan bahwa pebisnis seperti apa sih sebenarnya yang boleh terbang. Di sini yang diklarifikasi adalah pebisnis yang dimaksud merupakan pelaku usaha yang membawa barang atau logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk bahan pangan dan alat kesehatan. Karena tujuannya memang untuk menekan angka penyebaran dan juga kalau kita pikir-pikir ya tidak bisa semua usaha kemudian diblokir dan tidak bisa melakukan perjalanan usaha karena tentunya akan mematikan ekonomi dari satu wilayah dan juga wilayah-wilayah lainnya. Jadi memang ada pengecualian untuk beberapa pebisnis yang boleh terbang, yaitu yang merupakan pebisnis yang membawa barang atau logistik yang dibutuhkan dalam rangka untuk menekan kondisi kasus COVID-19 ini. Nah, hal ini juga kalau kita lihat di sektor lainnya akan seperti apa? Bagaimana nasibnya sektor lain? Apakah hanya pebisnis yang membawa logistik saja yang bisa? Ini direspon oleh Alvin Lee yang merupakan anggota Ombudsman RI dan pemerhati penerbangan. Dikatakan juga bahwa perlu dicermati bahwa tidak semua orang yang perlu melakukan perjalanan adalah untuk kepentingan mudik dan tidak sedikit yang pekerjaannya mewajibkan seseorang harus melakukan perjalanan dari dan wilayah PSBB atau ke zona merah. Ini artinya beliau meminta agar tidak hanya pebisnis di bidang logistik dan kesehatan saja, tapi sektor lainnya juga sebaiknya dipertimbangkan oleh pemerintah karena berdasarkan pasal 20 ayat 1 butir F dikatakan ada pengecualian sarana transportasi udara pada operasional lainnya. Jadi operasional lainnya ini yang dimaksud mungkin tidak hanya bagi pebisnis saja, mungkin sektor pertambangan yang disebutkan oleh Alvin Lee mungkin boleh dilonggarkan dan boleh juga diberikan izin untuk terbang supaya bisnisnya tidak mati pada bulan yang diberlakukan PSBB. Nah, sebenarnya seperti apa bisnis penerbangan selanjutnya kalau kita lihat karena peraturan ini dikhususkan untuk industri penerbangan karena kita juga sudah mendengar bahwa banyak sekali informasi dan kabar yang mengatakan industri penerbangan sepertinya sedang berdarah-darah di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini dan PSBB. Nah, karena potensi kerugian akibat larangan mudik ini dikatakan sangat-sangat besar. Larangan terbang pesawat komersial sendiri ini sudah mulai diberlakukan dari tanggal 25 Maret hingga 1 Juni. Larangan mudik baru dimulai di tanggal 24 April. Jadi sebelum itu maskapai penerbangan sebenarnya sudah berdarah-darah. Ini juga mungkin salah satu cara pemerintah untuk menyelamatkan maskapai penerbangan, memperbolehkan pebisnis untuk melakukan aktivitas bisnis atau mungkin ya beberapa berpikir bahwa sebenarnya pebisnis bisa mudik dong ya, tapi mungkin tidak seperti itu kejadiannya. Nah, kita melihat asumsi rata-rata hitung-hitungannya seperti apa. Penumpang di bulan Ramadan ini dikatakan bahwa kurang lebih ada 317 5 ribu orang per hari yang akan melakukan aktivitas mudik atau kembali ke kampung halamannya. Kalau dikalikan dengan 38 hari maka akan ada total sekitar 12 juta orang. Nah, 12 juta orang ini dikalikan dengan estimasi pendapatan per penumpangnya yang berada di kisaran Rp929.000, maka potensi kerugian akibat larangan mudik ini akan membuat industri penerbangan berdarah-darah sekitar 11,1 triliun rupiah. Sehingga inilah yang perlu menjadi perhatian bagi para pemimpin dan juga pemerintah ke depannya untuk lebih mengkaji lebih dalam bagaimana peraturan yang akan memilah-milah yang mana pebisnis yang boleh, mana pebisnis yang tidak boleh, mana masyarakat yang boleh, mana masyarakat yang tidak boleh untuk menggunakan haknya untuk menggunakan maskapai penerbangan selanjutnya di tanah